Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Roslina Ambar dengan NPM 21061030-158. Saya merupakan mahasiswi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahkuala, yang mana di sini saya membuat video untuk tugas final mata kuliah Gizi dan Kesehatan yang diampu oleh Ibu Yuli Hairina Hamid, SPD MSI, yang mengenai masalah gizi yang ditemukan dalam daur kehidupan manusia dan cara mencegahnya. Berikut videonya. Karena saya membahas tentang masalah gizi yang ditemukan dalam daur kehidupan manusia dan cara mencegahnya, alangkah lebih baiknya saya membahas terlebih dahulu apa itu daur kehidupan dan apa itu gizi. Nah, secara ilmiah, pengertian dari daur hidup atau daur kehidupan itu dapat diartikan sebagai serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme mulai dari awal kehidupannya yang mandiri hingga menuju kondisi dewasa, di mana suatu makhluk hidup telah mampu melakukan aktivitas reproduksi sebagai bentuk menghasilkan keturunan atau yang lebih dikenal dengan berkembang biak. Lalu ada pengertian dari gizi. Gizi atau nutrition ini ialah suatu proses organisme ya dalam menggunakan makanan yang dikonsumsinya secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupan, serta pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ dan juga menghasilkan energi. Di mana gizi ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan di setiap tahapan dalam daur kehidupan manusia loh. Di mana apabila terjadi kondisi malnutrisi pada suatu tahapan dalam daur kehidupan, hal ini itu akan berdampak pada tahapan kehidupan selanjutnya. Sebagai contoh, berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kondisi anemia dan kurang energi kronik atau KEK pada ibu hamil merupakan salah satu faktor resiko kejadian bayi lahir dengan berat badan yang rendah, yaitu kurang dari 2,5 gram. Di mana kejadian ini juga diikuti dengan stunting dan juga underweight pada anak usia 2 tahun. Nah, apabila balita dengan kondisi stunting dan atau underweight tersebut tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka akan berdampak pada kondisi gizi dan juga kesehatannya yang mendatang, yaitu pada masa anak-anak, remaja, dewasa, serta lansia. Di sini saya akan membahas lebih mendetail mengenai masalah gizi yang dialami sesuai dengan daur kehidupan manusia, yaitu dari masa ibu hamil, lalu ada masa bayi, masa ketika balita, masa kanak-kanak, masa remaja, hingga masa lansia. Di sini yang pertama ialah masalah gizi yang dialami oleh ibu ketika hamil atau ibu hamil, di mana ibu hamil ini merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan menghadapi masalah gizi loh, di mana hal ini itu berhubungan dengan proses pertumbuhan janin dan juga pertumbuhan berbagai organ tubuhnya sebagai pendukung proses kehamilan. Nah, ibu hamil ini seharusnya lebih membutuhkan tambahan energi, protein, vitamin, dan juga mineral untuk mendukung pertumbuhan janin dan proses metabolisme tubuh. Nah, masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil ini yaitu tidak menyadari adanya peningkatan kebutuhan gizi selama kehamilan. Di mana saat ini itu diketahui masih banyak sekali ibu hamil di Indonesia yang mengalami masalah gizi, khususnya gizi kurang seperti kurang energi kronik atau KEK dan juga anemia. Masalah gizi pada ibu hamil lain yang banyak diketahui adalah mengalami gangguan akibat kekurangan yodium. Di mana kekurangan energi kronik atau KEK tadi itu merupakan keadaan di mana ibu hamil ini menderita keadaan kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis. Nah, ini itu sudah parah, di mana ini mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil tersebut. KEK atau kekurangan energi kronis ini merupakan gambaran status gizi ibu di masa lalu, yaitu kekurangan gizi kronis pada masa kanak-kanaknya, baik disertai sakit yang berulang ataupun juga tidak. Nah, kondisi tersebut akan menyebabkan bentuk tubuh yang pendek atau stunting atau kurus atau wasting pada saat dewasanya kelak. Lalu selanjutnya yang kedua ada masalah gizi anemia. Anemia ini dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau Hb pada trimester satunya itu 11 gram persen. Pada trimester 3 juga sama. Nah, sedangkan pada trimester 2 itu kadar hemoglobinnya turun, yaitu 10,5 gram atau persen. Nah,
Anemia selama kehamilan ini memerlukan perhatian serius karena berpotensi membahayakan ibu dan juga anak atau janinnya. Di mana riset kesehatan dasar pada tahun 2013 itu menyebutkan anemia pada kehamilan umumnya bersifat fisiologis loh. Di mana anemia ini merupakan keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah atau Hb atau hemoglobin itu tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh, di mana wanita hamil ini rentan mengalami anemia defisiensi besi karena kebutuhan oksigen pada ibu hamil itu lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi erythropoietin. Lalu wanita hamil memiliki volume plasma yang bertambah. Maksudnya volume plasma pada ibu hamil itu bertambah dan juga sel darah merahnya meningkat, di mana peningkatan volume plasma ini lebih besar dari peningkatan eritrosit sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi hemoglobin tadi. Nah, anemia selama kehamilan ini sangat dapat berakibat fatal. Kenapa? Karena memiliki efek negatif pada kapasitas kerja, motorik dan juga perkembangan mental pada bayinya. Sehingga anemia ini sebenarnya sangat bahaya sekali pada ibu hamil. Selain pada bayinya, ini berlanjut kepada masa saat dia kanak-kanak nanti dan juga remaja. Oleh karena itu sangat berbahaya. Lalu pada ibu hamil ini anemia dapat menyebabkan berat lahir bayi nanti itu menjadi rendah atau berat bayi lahir rendah, BBLR. Nah, lalu juga dapat menyebabkan kelahiran prematur, keguguran, partus lama atau nia uteri dan juga menyebabkan pendarahan serta shock. Lalu yang ketiga itu ada gangguan akibat kekurangan yodium atau disingkat dengan GAKI, yaitu gangguan akibat kekurangan yodium. Di mana gangguan akibat kekurangan yodium ini adalah setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium. Yodium ini merupakan salah satu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil tetapi mempunyai fungsi penting untuk kehidupan. Nah, jadi di sini maksudnya kita walaupun ini fungsinya sangat kecil kita butuhkan dalam tubuh, tapi kita harus memperhatikannya lagi karena fungsinya yang sangat penting. Nah, yodium ini yang ada di kelenjar tiroid digunakan untuk menyintesis hormon tiroksin, tetrahydrotironin atau T4 dan triiodothyronin. Nah, hormon tersebut diperlukan untuk pertumbuhan normal, perkembangan fisik, dan juga mental manusia. Makanya yodium ini sangat penting. Nah, tadi kita telah mengetahui apa saja masalah gizi yang dialami oleh ibu hamil. Itu ada 3. Yang pertama ada KEK atau kekurangan energi kronis, lalu anemia, dan juga GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium. Di sini kita akan mengetahui apa dan bagaimana cara mencegah atau mengatasinya, yaitu secara umum cara mengatasi KEK, anemia dan juga GAKI pada ibu hamil adalah dengan mengubah pola hidupnya itu ke arah pola hidup yang sehat dengan konsumsi gizi yang seimbang, di mana ibu hamil itu seharusnya lebih banyak mengkonsumsi sayur, buah-buahan, bukan sesuai dengan mood mereka sendiri. Seharusnya mereka itu harus lebih mementingkan janin mereka, di mana pola istirahat cukup dan juga aktivitas fisik yang teratur juga sangat penting pada ibu hamil ya. Yang kedua adalah masalah gizi pada bayi, pada balita dan juga pada kanak-kanak. Di mana masalah gizi pada bayi ini yang sering terjadi itu ialah bayi mengalami berat badan lahir yang rendah atau BBLR. Di mana ini merupakan salah satu masalah gizi pada bayi yang sering terjadi di Indonesia ya, salah satunya, di mana sesuai namanya itu berarti kondisi berat badan lahir ini rendah terjadi ketika bayi ini baru lahir dan dia memiliki berat badan di bawah rentang normal, di mana idealnya bayi baru lahir itu tergolong memiliki berat badan normal jika hasil pengukurannya ada di rentang 2,5 kg atau 2,500 gram sampai dengan 3,5 kg. Dan jika seterusnya itu merupakan kelebihan gizi atau overnutrition. Nah, jadi apabila berat badan bayi baru lahir yang berada di bawah 2,500 gram atau 2,5 kg, itu menandakan bahwa ia mengalami masalah gizi berupa BBLR atau berat badan bayi lahir rendah.
Namun perlu diingat bahwa rentang berat badan normal tersebut berlaku untuk bayi baru lahir di usia kehamilan 37-42 minggu. Nah, perawatan untuk masalah pada bayi dengan berat badan lahir rendah ini yakni bayinya harus mendapat perawatan khusus di neonatal intensive care unit atau disingkat dengan NICU. Lalu dilakukan pemantauan pada suhu ruangan tidur bayi tersebut. Lalu bayinya juga harus diberikan makanan khusus, entah melalui selang yang mengalir langsung ke perut atau dengan selang infus yang masuk ke pembuluh darah. Selain itu, WHO juga mengingatkan jika memberikan ASI eksklusif ini sangat bagus pada bayi yang mengalami BBLR ini. Lalu yang ketiga ialah masalah gizi pada masa kanak-kanak, di mana masalah gizi pada masa kanak-kanak yang sering terjadi ialah malnutrisi, di mana malnutrisi sendiri ialah kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan, entah itu kekurangan atau kelebihan nutrisi pada tubuh seseorang, di mana kondisi ini sebenarnya dapat menyerang siapa saja di usia berapapun. Namun kebanyakan kasus malnutrisi ini biasanya dialami oleh kelompok usia anak-anak, di mana malnutrisi ini dibagi menjadi dua kelompok besar kondisi, yaitu ada kekurangan gizi atau gizi kurang atau undernutrition, lalu ada kelebihan gizi atau gizi lebih yaitu overnutrition. Di mana gizi kurang ini mencakup beberapa hal seperti stunting, yaitu tinggi badan sangat rendah pada anak dengan indikator tinggi badan atau usia di bawah angka 2. Anak SD kelas 2. Lalu wasting, yaitu berat badan sangat kurang pada anak dengan indikator berat badan atau tinggi badan di angka 3 atau 2 SD. Lalu ada underweight, yaitu berat badan kurang pada anak dengan indikator berat badan atau usia dari 2 sampai dengan 3 SD. Nah, sementara gizi lebih meliputi overweight atau berat badan lebih dan juga obesitas. Nah, tidak seperti anak-anak normal pada umumnya, anak-anak yang mengalami malnutrisi ini atau malnutrisi yang serius ini umumnya mengalami perkembangan kepribadiannya yang lambat, sehingga kondisi tersebut bahkan bisa sampai menimbulkan keterbelakangan mental pada anak-anak yang mengalami kondisi malnutrisi ini. Nah, meskipun sudah ditangani, terkadang malnutrisi bisa memberikan efek jangka panjang pada anak-anak. Nah, cara mencegah malnutrisi pada anak, baik itu karena gizi kurang ataupun gizi lebih, cenderung sama. Intinya yaitu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Tak lupa pastikan kebutuhan zat gizi harian terpenuhi dengan baik. Tidak hanya selalu memakan snack atau makanan ringan, dan juga tidak kurang atau berlebih. Boleh makan snack, namun tidak berlebih, atau lebih utamakan dengan makanan sehat dan bergizi lainnya. Ada masalah gizi pada masa remaja, di mana masalah gizi yang paling sering terjadi pada remaja adalah kurangnya asupan gizi yang mengakibatkan kurang gizi, yaitu terlalu kurus dan dapat terkena anemia karena kekurangan zat besi. Nah, selain itu masalah gizi yang sering muncul adalah kelebihan asupan gizi yang dapat menyebabkan obesitas pada masa remaja. Obesitas ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Kondisi obesitas ini akan membawa beberapa konsekuensi seperti diskriminasi oleh teman-teman pada masa remaja, kesan negatif dari diri sendiri, kurang bisa bersosialisasi dan juga depresi. Kasus gizi ini lebih merupakan salah satu masalah kesehatan yang sedang dihadapi masyarakat dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, sebuah penelitian internasional menunjukkan bahwa prevalensi gizi lebih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi gizi kurang. Di mana ini maksudnya berarti masa remaja yang mengalami masalah gizi obesitas itu lebih tinggi daripada remaja yang mengalami kekurangan gizi. Nah, sebanyak 18% remaja mengalami gizi lebih dan hanya sekitar 3,6% yang mengalami gizi kurang. Nah, cara atau tindakan pencegahan dalam mengatasi kondisi gizi kurang atau gizi lebih ini ialah pada masa remaja ialah perlu adanya bimbingan dari orang tua dalam perilaku makan remaja ini sehingga tidak menimbulkan masalah gizi, serta perlu upaya promotif dari pihak kesehatan untuk lebih meningkatkan penyuluhan gizi dan juga kesehatan bagi remaja. Yang terakhir ialah masalah gizi pada lansia, di mana masalah gizi pada lansia yang sering terjadi adalah penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, perubahan indera pengecap, gangguan mengunyah, gangguan menelan, konstipasi dan kesulitan akses makanan. Di samping itu sering terjadi gizi kurang, kelebihan dan juga berat badan atau obesitas. Nah, cara atau tindakan pencegahannya ialah secara umum dilakukan dengan menjaga sistem kardiovaskular yang sehat, olahraga yang teratur, gizi yang bervariasi, mengendalikan obesitas, diabetes mellitus, hipertensi,
dan juga jaga berat badan, batasi lemak jenuh dan juga kolesterol, kurangi gula dan juga garam, banyak minum air dan juga memilih cemilan yang sehat. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak sekali kesalahan saya dalam berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.